Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Ustaz Iwan Januar sebagai pembicara utama dari aktivitas Tarumpet ini, juga Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Mandiri Ustaz Ahmad Syaful, dan host Mudir Pondok sekaligus Mudir Pondok Al Ihsan Bareng Bogor, para panitia dan juga Bapak Ibu semuanya, baik orang tua dari siswa SDIT Bina Insan Mandiri maupun juga hadirin semuanya. Tidak banyak yang insyaallah dapat kita sampaikan. Insyaallah perkenalan insyaallah sudah kenal ya. Saya Al-Fakir adalah merupakan sudah lama bergerak di bidang pendidikan, walaupun tadi Ustaz Iwan menyinggung sedikit bahwasanya Al-Fakir dulu lulusan IPB, jurusannya juga teknologi pangan, sekarang malah anak-anak. Tapi Al-Fakir sudah sering bersentuhan dengan kegiatan aktivitas pendidikan, baik pada saat masih di mahasiswa, karena Al-Fakir dulu mahasiswa sambil nyantri, dan juga membuka pondok pesantren mahasiswa Al-Qubuah. Jadi walaupun baru tingkat 3 pada saat itu sudah menjadi salah satu pendiri dan juga yang ibaratnya yang mendampingi teman-teman adik-adik kelasnya, adik-adik kelas saya di pondok pesantren mahasiswa Al-Qubuah di Darmaka. Al-Fakir juga pada saat itu juga sudah menjadi guru di Bintang Pelajar. Mungkin awal-awal Bintang Pelajar itu Al-Fakir yang mengawali, sekarang sudah menjadi sekolah yang sah sekali. Dan kemudian juga Al-Fakir bergabung di Istiqom Al-Rahmah, dulu kursus Al-Rahmah di Yogyakarta, dan setelah itu barulah membuka pondok pesantren Al Ihsan Bareng Bogor, dan berurutan ada SMP, SMA, dan SD Bina Insan Mandiri. Memang benar kata Ustadz Iwan Januar tadi, bahwasanya anak itu adalah merupakan tempat kita belajar. Saya belajar banyak dengan 3 anak saya yang laki-laki yang semuanya mempunyai keistimewaan. Yang nomor 1 autoimun, nomor 2 dia penyintas kanker yang sudah 8 tahun sampai sekarang. Yang ketiga saya tunanetra. Jadi di situ saya banyak belajar untuk bagaimana mengajari anak-anak itu dengan berbagai macam karakter yang dulu dalam kehidupan kita mungkin ya tidak pernah terbayang, menghadapi berbagai anak-anak yang sangat beragam, dan apalagi membuka sekolah dengan berbagai tingkatan yang kita mempunyai jiwa di dalamnya. Berbeda kalau hanya sekedar owner ya ibu bapak ya. Kalau owner mungkin tidak dijiwa di situ ya, mungkin mempunyai peran, apakah hanya sekedar memberikan lahan ataupun yang lain. Tapi kalau kita punya jiwa di dalamnya, memang kita harus siap menghadapi berbagai macam tingkat kedewasaan anak-anak kita, dan juga siap dengan berbagai macam target-target yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekedar menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Iwan Januar yang tadi sudah menjelaskan bagaimana peranan Bapak, dan juga bagaimana memilih sekolah yang sesuai dengan karakter-karakter yang diinginkan. Next. Jadi kalau kita itu
menyekolahkan anak-anak ananda yang masih usia SD awal, memang kita harus mengerti dahulu bahwasanya sifat-sifat riayah itu sangat dominan, apalagi ini berkaitan dengan pondok pesantren nanti. Pondok pesantren kemudian membuka SD ataupun juga membuka sekolah-sekolah khusus yang seperti sekolahnya anak saya yang terakhir itu harus sangat memperhatikan riayah. Artinya riayah ini bahasa pesantren untuk aktivitas kita merawat mereka, sehingga secara fisik dan juga secara psikis mereka itu bisa tumbuh kembang secara normal ataupun juga sesuai dengan perkembangannya, ada perkembangan tertentu pada ananda sekalian. Dan barulah di situ seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan Januar tadi, barulah kita memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan baik dalam kondisi akademis maupun perkembangan secara emosional. Next. Nanti insya Allah dalam diskusi kita akan banyak mendiskusikan itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal itu maka memilih sekolah ataupun kalau Bapak Ibu posisi sekarang masih memilih sekolah ya, harus memperhatikan itu tadi. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi sudah menjadi wali murid, jadi itulah sebetulnya yang harus dibicarakan kepada sekolah pihak sekolah. Maka Ustadz tadi mengatakan harus datang pada saat pertemuan, harus ada komunikasi antara sekolah dan orang tua. Itu wajib hukumnya datang. Walaupun membuka sekolah di masa sekarang yang harus siap-siap. Yang namanya orang tua ada tuh yang ditinggal dan tiba-tiba apalagi kalau pondok, ada tuh yang pondok ditinggal dan dijemputnya nanti setelah 3 tahun lagi, ada yang kayak gitu. Mau pulang kemana juga kita yang mikirin, sampai kita yang mikirin mau pulangnya gimana, kan nggak mungkin ada di pondok terus. Maka dari itu membuka sekolah memang harus dilihat. Sekolah-sekolah tertentu ada yang jadi Bapak Ibu harus mengerti masalah kesiapan sekolah secara fisiknya bagaimana. Fisik itu tidak cenderung ke senantiasa fasilitasnya tidak harus itu. Tapi salah satunya adalah fasilitas. Juga bagaimana gurunya, bagaimana juga dalam hal itu gagasan dan motivasi dari yang dipunyai sekolah itu apa. Kalau Ustadz Iwan tadi menyampaikan, guru itu harus memiliki jiwa. Bagaimana jiwa mempunyai jiwa pendidikan, berkorban untuk anak, apa tujuannya yang jelas. Kalau tujuannya hanya sekedar uang, pasti menjadi guru itu gak akan kuat untuk menjadi guru yang walaupun tidak ideal, ya intinya bahwa menuju ke ideal. Apalagi dalam kondisi kapitalisme seperti ini, menjadi guru yang hanya sekedar mendapat gaji maka tidak bisa. Dan memang yayasan yang seperti itu agak susah dipercaya karena yayasan itu mencari uang dari orang tua utamanya, walaupun memang ada dapat uang, tetapi kalau yayasan tadi itu memang tujuannya adalah dalam rangka bisnis dan ingin mengumpulkan uang, maka itu agak susah untuk bisa diharapkan. Apalagi target-target kita seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, kok mencari sekolah buat anak kayak sekarang susah ya, karena kita semakin pinter dan semakin mengerti kebutuhan anak itu tidak hanya sekedar menyekolahkan, tapi juga tadi suasana kondisi masyarakat juga kita tidak seperti pada saat kita kecil dulu. Pada saat kita kecil dulu mungkin perusak dari media sosial dan tetangga itu tidak sedahsyat sekarang. Dan juga yang namanya sekolah-sekolah juga sekarang ini tidak tempat berkumpulnya. Dulu mah mungkin anak-anak baik ya, anak-anak baik. Tapi sekarang kita akan tahu bahwasanya apalagi tinggal di kota, ada media sosial, kota dan desa tidak ada bedanya sekarang. Kemudian berkumpullah di sekolah itu anak-anak dari berbagai latar pendidikan, di mana kita mempunyai tujuan-tujuan yang mungkin jauh lebih rinci daripada pada saat kita dulu menjadi anak atau orang tua dulu kita mempunyai melakukan pendidikan pada kita. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu juga harus sangat mengetahui itu tadi. Maka bagaimana untuk mengetahuinya?
Kalau mungkin dulu maksudnya pada saat kita ada orang yang membuka sekolah, kemudian dia itu mempunyai hanya 5 murid, kemudian kita bisa tahu oh gurunya tuh baik, kita sudah kenal. Tapi kalau sekolah ada sesuatu yang Bapak Ibu harus tahu, bahwasanya sekolah tadi yang pertama dari yayasannya mempunyai visi misi dan bagaimana karakternya. Maka dari itu sesuatu yang sangat cepat kan bahwasanya kita mengenal yang punya sekolah tadi, yang paling cepat seperti itu. Maka dari itu kita juga contohnya misalnya ya betapa banyak teman-teman bahkan juga alumni Al-Rahmah yang sekarang sudah punya putra putri dan menitipkan di sekolah SDIT ini. Sehingga kenapa seperti itu? Karena orang tuanya kenal dengan siapa yang menggagas pendirian SDIT ini. Terus kemudian orang tua tadi mengajak orang tua yang lain. Ya, sehingga dalam hal ini memang penting. Hanya saja dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu juga harus memastikan lagi nih. Jadi apa benar ya bapaknya tuh baik tapi lembaganya juga baik. Sering kan kayak gitu ya. Bapaknya baik, kita mempunyai pemahaman, oh pastilah yang lembaganya juga baik. Maka dengan pertemuan sekolah itulah Bapak Ibu harus meyakinkan bahwasanya Bapak itu baik dan mempunyai tim juga baik yang mempunyai visi misi yang sama dengan Bapak tadi. Misalnya ibu Bapak memang sudah memahami Bapak tadi memang mempunyai visi yang baik. Apalagi kalau Bapak Ibu nggak kenal sama sekali yayasan itu seperti apa, maka harus mengenal. Nah gitu. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah yayasan itu sudah mengenal, insya Allah agak untuk mengecek sekolah, mengecek guru, sampai mengecek staf-staf itu Ibu Bapak lebih ringan, tidak harus sangat detail. Karena apa? Sudah tahu yayasan yang menyelenggarakan itu seperti ini. Contoh yang paling gampang, yayasannya itu contoh misalnya, sudah siap nggak untuk menyelenggarakan pendidikan? Yang kedua, benar nggak pendidikan secara dasarnya itu sesuai yang kita inginkan pada anak kita? Yaitu apa? Contoh misalnya kalau Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan Boron adalah ingin mendidik anak-anaknya baik SD, SMP maupun SMA menjadi pribadi yang nantinya siap untuk menjadi orang-orang anak-anak yang solid, yang memahami dan bisa berkiprah di masyarakat. Jadi ada dua, Bapak Ibu harus ngerti. Oh kalau di sekolah-sekolah, contoh misalnya yayasan di Baron ya, itu adalah nanti tidak hanya dapat yang namanya pelajaran agama loh, kasarannya gitu ya, pelajaran agama loh, tapi juga pelajaran sains. Jadi nanti kalau misalnya ada ibu bapak yang mencita-citakan anak saya tuh harus hafal Quran saja, nah itu udah dari awal sudah nggak cocok. Makanya yang pertama harus mencari sekolah yang cocok, atau bapak ibu harus menyesuaikan, mengecek apakah tujuan bapak ibu itu untuk mencetak anak seperti itu tuh sudah baik atau belum. Kalau pengennya baca Quran saja itu bagus enggak gitu. Maka dengan bicara dengan yayasan seperti inilah, barangkali kalau bapak ibu itu mempunyai tujuan pembinaan itu kurang tepat, itu dengan dialog dan bisa kembali lagi ke track yang benar. Atau mungkin misalnya ibu sudah memang tidak seperti itu, maka bisa memisahkan diri dan juga mencari lembaga yang lebih sesuai. Contoh lagi misalnya sudah tahu bahwasanya tujuannya seperti itu. Nah kita baru tuh bisa turun ke derivasi bawahnya, yang bagaimana kesiapan dari sekolah yang bersangkutan. Contoh misalnya sekolah kita sekolah baru, sehingga kita tidak siap untuk menerima inklusi yang sangat istimewa. Nah itu harus ngerti. Contoh misalnya saya mencarikan anak saya yang paling bungsu itu ya, bagaimana cara bisa inklusi, karena kalau tidak inklusi itu repot juga Bu Bapak ya. Kalau anak tunanetra kan dia harus hidup bergaul dengan anak-anak yang tidak tunanetra, itu sangat penting. Tetapi tidak semua sekolah yang siap secara fisik dan secara gagasan itu tidak siap untuk melakukan inklusi. Kita tidak bisa memaksakan. Kita harus ngerti bahwasanya anak kita itu mempunyai keistimewaan yang super istimewa. Apalagi anak saya kelas 4 SD itu
Saya dulu belum ada sekolah ini ya. Saya anak kelas 4 SD sudah dinyatakan dokter. Dia itu pada saat itu sebelum ke RSCM ke RSUD sini, dia dikatakan bahwasanya kalau 7 hari tidak ada penanganan dia akan meninggal karena tubuhnya semua mengeluarkan darah. Kenapa ini? Nggak ada yang tahu karena memang kankernya jenis kanker yang sangat langka. Belum tahu di Bogor belum tahu. Gua ke RSCM, jadi selama 8 tahun saya sudah rumah saya itu nomor 1 pondok, rumah kedua saya RSCM. Jadi dua itu. Sampai saya tuh setiap 1 minggu tuh di sana 3 hari, jadi kayak ngantor aja kayak RSCM. Dan anak saya itu sudah dinyatakan setelah di RSCM tahu kanker yang sangat berat, terus kemudian 4 bulan nih Pak, 4 bulan jadi Bapak 4 bulan ini anaknya disenengin aja, nggak usah diobatin, disenengin aja. Seperti bagaimana rasanya seperti itu ya, orang tua dikatakan kelas 4 SD anaknya disenengin aja karena memang tidak ada obatnya, tidak ada ini, dan harapannya adalah ya udah disenengin aja. Nah, pada saat itu ternyata Allah memang ini ceritanya panjang sekali. Intinya anak saya sekarang sudah 8 tahun, alhamdulillah 8 tahun sekarang sudah semester udah kuliah, bahkan kuliahnya ngambil dua ya di UNJ dan di El Rahma, dan sambil bekerja di sini. Yang jelas bahwasanya saya pada saat itu harus mengerti sejak SD itu udah tuh namanya anak saya dulu sekolah di SD Islam di sini ya di Bogor. Itu ya saya sama sekolah harus kerjasama, dan saya bilang anak ini nggak bisa tidak, anak saya itu nggak bisa pakai baju kering ya, baju itu harus basah. Bisa nggak nerima nggak anak saya itu dia ada duduk di pojok dan dia harus basah gitu. Itu mengganggu tidak? Saya harus ngerti bahwasanya kalau itu memang mengganggu ya saya harus menyingkir dari sekolah itu tadi. Nah, sehingga dari situ memang Allah ini ya, Allah mungkin memberikan jalan. Akhirnya wah Dek ini kayaknya susah deh, ini udah kelas 4, kelas 6, 5, 6 nggak bisa nih Dek, kecuali satu-satunya adalah Abi harus bikin sekolah nih. Akhirnya ceritanya gitu. Makanya supaya kerjasama bisa 10-100% ya akhirnya saya bikin sekolah sendiri gitu. Akhirnya muncul namanya SMP Bina Insan Mandiri, dan kita menyinduk di pusat di Nganjuk. Ceritanya seperti itu, dan dia harus SMP harus SMA, jadi akhirnya seperti itu. Dan akhirnya sekarang yang bersangkutan alhamdulillah min qadarillah sudah, walaupun belum sembuh masih terus penyintas kanker, tapi yang bersangkutan sudah menerima, berdamai dengan kondisinya dan bisa melakukan itu. Nah, itu kan sesuatu yang Bapak Ibu harus ngerti bahwasanya sekolah punya keterbatasan. Kadang-kadang kita juga menolak kalau inklusinya diminta supaya terlalu spesifik. Nah, itu harus kita mengatakan tidak mampu. Maka sekali lagi Bapak Ibu harus berkomunikasi dengan baik dengan yayasan, dengan sekolah, kemampuannya apa dan batas-batasannya apa, dan masukan-masukan kalau bisa dilakukan itu ya kita harus Bapak harus tahu ada sekolah yang memang mungkin tidak pintar untuk melakukan adaptasi terhadap kebutuhan anak itu ada. Contoh misalnya ada sekolah yang pokoknya Bapak Ibu harus bersama dengan anak. Hari ini dengan ayah, hari ini ada dengan ibu. Kita kan sering kumpul dengan sesama sekolah ini Bu ya, Islam terpadu. Ada sekolah yang kayak gitu. Kalau bapaknya nggak bisa acara, ibunya nggak bisa acara, nanti akhirnya anaknya harus dikasih warning dan harus siap keluar. Ada yang kayak gitu. Ada yang kemudian sekolah itu memang agak artinya apa? Mengerti kalau bapak ibu terlalu sibuk, maka ya udah deh. Namanya juga pengen nitip 100%, berarti kita harus menutupi kekurangan bapak ibu. Maka juga seperti itu. Bapak ibu harus menyampaikan. Kalau misalnya ada masukan-masukan dari bapak ibu bisa diberikan masukan, maka berarti bisa jalan nih. Tapi kalau bapak ibu misalnya sekolah ini sudah punya prinsip dan memang benar-benar saklek seperti itu, ya bapak ibu harus mengukur, harus mengerti juga sekolah ini nggak bisa diapa-apain untuk itu, berarti harus memilih sekolah yang lain. Itu. Jadi harus pahami itu bapak ibu, dan kalau di sekolah ini bapak ibu juga harus siap ini ya. Next start. Ya, jadi yang di Bapak Ibu harus memperhatikan yang pertama musyrif atau orang-orangnya, dari orang-orang di yayasan sampai orang-orang di sekolah. Kalau orang-orang yayasan berarti Bapak Ibu sudah dapat tuh namanya 50% gambaran orang yayasan
yayasan kayak gini, berarti secara umum orang-orang sekolah juga kayak gitu. Tapi secara rinci lagi, Bapak Ibu bisa mengecek kepala sekolah dan manajemennya. Kalau manajemennya kayak gitu, berarti dapat lagi tuh sisanya 20% dari sisanya memang seperti itu, guru-guru akan seperti itu. Baru kemudian kalau bersifat teknis-teknis, maka Bapak Ibu harus banyak bertanya dengan kondisi SDM yang ada di tingkat kelas misalnya, sampai penanganan dan seterusnya. Sehingga kalau Bapak Ibu itu menghadapi sesuatu yang dari yayasan dan kepala sekolah atau manajemen yang agak aneh, tanda kutip tidak cocok dengan Bapak Ibu, terlalu jauh, maka sepertinya tidak harus ganti sekolah. Ya memang cocok gitu ya. Jadi dalam hal ini, karena kalau sudah yayasan menetapkan sesuatu, misalnya tidak mengajarkan keislaman, ya udah harus ganti sekolah misalnya. Yayasan ini nggak ngajarin Islam misalnya, ya harus ganti sekolah karena Bapak Ibu kan sudah pengen bahwasanya mendapatkan pendidikan Islam yang banyak. Maka dari itu di pertemuan itulah Bapak sadar bertanya. Yang kedua, madah itu materinya apa saja sih yang diajarkan di sini gitu ya. Walaupun tadi ya apa yang diajarkan dengan metode, baru metode yang terakhir tadi manhaj. Yang manhaj itu berarti cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya seneng, cara menyampaikannya adalah sesuai dengan tingkatan-tingkatan ini ya, dan seterusnya. Maka dari itu dalam pembicaraan pertemuan dengan sekolah, siapapun sekolahnya, apapun sekolahnya, itu Bapak harus mengenal, Bapak Ibu harus mengenal tentang apa sih yang dicita-citakan oleh yayasan untuk membangun sekolah itu. Kalau tentu saja untuk misalnya tidak untuk mengumpulkan uang, tetapi ternyata secara musyrik, madah dan manhaj itu rendah ya orang ikhlas seperti apapun harus juga mempunyai cara-cara yang baik juga. Tidak cukup hanya ikhlas membuka sekolah tapi fasilitasnya nggak ada, kesiapan materi nggak ada, kesiapan dari tenaga pengajar nggak ada, itu minimal secara umum seperti itu. Maka dari itu sekolah yang baik itu harus mempunyai komunikasi Bapak ya. Karena masing-masing seperti yang disampaikan oleh Ustaz Iwan Yanuar tadi, walaupun sekolah tadi memang senang mengumpulkan ananda yang homogen ya, ananda yang homogen kan lebih gampang ngajarnya, 15 orang kalau rata-rata semua ya akan gampang. Tapi tetap namanya satu pribadi dengan yang lain itu mempunyai perkembangan. Maka dari itu cara penilaian juga harus belajar Ibu Bapak. Jadi jangan sampai tadi Ustaz Iwan Janan menyampaikan jangan dilihat dari akademiknya. Nah itu harus ini kita harus mengerti cara penilaian kita itu memang harus personal. Jadi yang namanya pendidikan yang baik kan adalah bagaimana yang namanya dari segi saksiahnya, dari takliyah maupun nafsiyahnya itu naik. Entah tadi modalnya gimana, kondisinya gimana. Naiknya anak kan berbeda-beda. Ya kan? Naiknya anak berbeda-beda, orang tuanya beda, daerahnya beda, gizinya juga beda, gitu kan? Tahunnya juga beda, dengan mungkin umurnya juga beda-beda. Jadi kadang-kadang tidak bisa disamakan. Maka dari itu kalau sistemnya perankingan memang kita kurang setuju nih kalau memang ada perankingan itu, karena masing-masing anak itu nilai berhasilnya dan bagaimana dia itu mempunyai perkembangan yang luar biasa pada saat ada upaya-upaya dari sekolah dan juga orang tua untuk mengembangkan anak. Mungkin kira-kira itu yang Pak Kir sampaikan. Intinya bahwasanya memilih sekolah adalah sesuatu yang penting, dan komunikasi dengan sekolah dari awal sebelum masuk harus dilakukan. Dan sebaiknya jangan sampai kita itu memutuskan beralih sekolah pada saat anak itu sudah masuk, karena itu sangat mengganggu kita persiapan untuk mencari sekolah berikutnya. Yang kedua, anak-anak juga kasihan, anak-anak juga harus melakukan adaptasi lagi, dan juga belum lagi kalau anak kita mempunyai keistimewaan dalam adaptasi. Itu saja kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur katsiran kepada Kiai, alhamdulillah sudah menyampaikan beberapa filosofi berkaitan dengan dan juga latar belakang ya adanya sekolah ini ya. Insya Allah nanti akan juga dilengkapi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu
semua, tapi nanti tunggu dulu ya sampai materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu adalah insya Allah dari kepala sekolah langsung SDIT, yaitu Ustaz Saiful ya. Kepada beliau dipersilahkan 15 menit maksimal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.